Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan kami di List Vika Channel. Ada informasi penting untuk seluruh masyarakat Indonesia di awal tahun 2025, baik untuk penerima bantuan sosial ataupun yang bukan penerima bantuan sosial, terkhusus tentu untuk pemilik KTP dan KK dengan ciri berikut ini. Bagaimana informasi lengkapnya? Simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Namun sebelum kita jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bansos dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, teman-teman juga Bapak Ibu, disimak hingga tuntas video ini agar tidak ada tentunya informasi yang terlewatkan berkaitan dengan 4 informasi penting di awal tahun 2025, terkhusus untuk pemilik KTP dan KK dengan kategori berikut ini, baik untuk penerima bantuan sosial ataupun yang bukan penerima bantuan sosial. Pemerintahan baru, tentu ada kebijakan baru yang juga ditetapkan oleh pemerintah. Dalam video ini kami akan menjabarkan ada 4 informasi penting bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu pemilik KTP dimanapun berada. Nah, kita langsung lihat untuk informasi penting pertama bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu pemilik KTP, di mana dari awal tahun 2025 pemerintah sudah menerbitkan kebijakan penghapusan utang UMKM yang macet. Nah, ini tentu berlaku untuk seluruh masyarakat yang memenuhi syarat tentunya, yang mana termasuk dalam pelaku UMKM, perikanan, dan juga peternakan. Nah, Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 yang mana mengatur tentang penghapusan piutang macet kepada usaha UMKM. Dan tentu aturan ini disambut baik oleh sejumlah pihak termasuk para ekonom yang turut memberikan saran untuk penerapan kebijakan tersebut. Nah, kebijakan ini hanya berlaku bagi para pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu lagi membayar hutangnya. Nah, bagaimana informasi lengkapnya teman-teman Bapak Ibu dapat lihat dan cek dalam video yang sudah kami jabarkan sebelumnya. Di situ kami juga sudah menjabarkan terkait bagaimana syarat untuk dapat hutang piutang ataupun pinjaman teman-teman di bank dihapuskan oleh pemerintah. Nah, untuk informasi yang kedua, ini berkaitan dengan pemberian makanan gratis oleh pemerintah. Ini juga dimulai dari awal tahun 2025. Nah, makan bergizi gratis ini juga merupakan program baru dari pemerintahan Prabowo. Nah, untuk makanan bergizi gratis, sasarannya adalah untuk 17 juta penerima di 2025. Dan pemerintah telah menetapkan program makan bergizi gratis atau kita kenal juga dengan MBG 2025, di mana akan menyasar kepada 17 juta penerima manfaat dengan total anggaran mencapai 51,53 triliun. Dan tentu akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari Januari hingga Desember 2025. Nah, hal ini langsung disampaikan oleh Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Bapak Rahmat Pambudi, di mana beliau menyampaikan, kita tahu bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan nutrisi, terutama pada ibu hamil, kepada anak balita, kemudian pada kelompok pelajar dari tingkat SD hingga SMA, dan juga para pelajar di lingkungan pesantren. Nah, bagaimana tahapan untuk pemberian makanan gratis ini? Dalam materi paparan, Rahmat disebutkan pelaksanaan program tersebut dibagi dalam 3 tahapan periode sepanjang tahun 2025.
di mana pada periode pertama yaitu Januari-Maret, alokasi anggaran sebesar 3,48 triliun dan disalurkan kepada 2,95 juta siswa dan santri, serta 510.000 ibu menyusui, ibu hamil, dan juga balita. Dan lanjut nanti di tahap kedua, yaitu periode April-Juni. Nah, dananya sebesar 6,69 triliun dan dia akan diberikan kepada 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan juga balita. Dan penyaluran terbesar nanti akan ada pada periode Juli-Desember dengan anggaran sebesar 41,34 triliun untuk 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita. Nah, tentu diharapkan dengan adanya pemberian makanan bergizi gratis ini dapat berkontribusi bagi SDM sekaligus ekonomi. Dan pada saat ini sudah memasuki uji coba ya di berbagai daerah, di mana program makanan bergizi gratis yang diinisiasi oleh pemerintah telah memasuki tahap uji coba di berbagai daerah Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah dan juga kelompok rentan lainnya. Dan program ini melibatkan berbagai pihak, tentunya teman-teman juga Bapak Ibu, termasuk dalamnya pemerintah daerah, sektor swasta, UMKM lokal dalam penyediaan bahan makanan bergizi. Dan ini tentu tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga mendorong perekonomian lokal melalui pemberdayaan pertanian, peternakan, dan pelaku usaha kecil. Nah, lanjut kita untuk informasi penting yang ketiga, ini berkaitan tentang program medical check-up gratis yang akan dimulai juga di tahun 2025 nanti. Nah, program medical check-up gratis ini tentu tujuannya adalah untuk mencek kesehatan masyarakat Indonesia. Dan ini tentu tujuannya adalah supaya teman-teman ataupun Bapak Ibu ataupun masyarakat Indonesia dapat diketahui secara dini apakah ada penyakit yang berbahaya atau tidak. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa mendapatkan program medical check-up gratis sesuai dengan tanggal ulang tahun. Dan tentu program ini diadakan dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan berfokus pada deteksi dini dan pencegahan penyakit sesuai kategori usia. Dan teman-teman, Bapak Ibu, screening ulang tahun ini tentu berperan untuk mendeteksi berbagai jenis penyakit sesuai dengan golongan usia. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan meminimalisasi risiko kematian. Dan kategori medical check-up gratis di tahun 2025 nanti dibuat berdasarkan golongan usia, mulai dari balita, remaja, hingga lansia. Nah, nanti tentu pada balita pemeriksaan akan fokus pada penyakit bawaan lahir, sementara untuk remaja ini lebih kepada pemeriksaan obesitas, diabetes, dan juga kesehatan gigi. Sedangkan untuk dewasa nanti difokuskan kepada kanker seperti kanker payudara, serviks, dan juga prostat. Dan juga untuk lansia ini seperti penyakit osteoporosis serta kesehatan umum terkait dengan penuaan. Dan untuk cara mendapatkan medical check-up gratis ini akan dilakukan di Puskesmas dan juga sekolah-sekolah sesuai dengan kategori usia. Kemudian lanjut untuk informasi penting yang keempat untuk pemilik KTP tentunya di seluruh Indonesia. Ini berkaitan dengan adanya program becak listrik gratis dari pemerintah. Nah, penyediaan becak listrik gratis ini difokuskan kepada lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, ini tentu diberikan kepada tukang becak ya, teman-teman. Dan ini merupakan langkah yang sangat positif tentunya, di mana inisiatif ini tidak hanya mendukung kemandirian para lansia, tetapi juga berkontribusi pada upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan di Indonesia. Nah, pemberian becak gratis ini merupakan
kerjasama antara pemerintah dengan PT Persero, di mana para penarik becak tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga lebih seperti saat menggunakan becak tradisional. Dan ini tentu akan mengurangi resiko kelelahan juga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama lansia yang masih bekerja. Dan selain itu, teman-teman, becak listrik gratis ini juga diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan suara di perkantoran sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi semuanya. Dan hal lain yang perlu diperhatikan di pemerintah tentu bagaimana cara untuk membagikan atau mendistribusikan becak gratis ini agar dapat dibagikan secara adil tentunya. Nah itu ya teman-teman ataupun Bapak Ibu terkait tentang informasi penting yang akan dimulai di awal tahun 2025 nanti. Jangan lupa untuk dibagikan video ini ke seluruh media sosial ataupun grup yang dimiliki agar banyak yang mengetahui dan terbantu dengan adanya informasi terbaru dan tentunya penting untuk seluruh masyarakat Indonesia dari pemerintahan baru juga tentunya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.